Warrior. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Puji Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan pada sore hari ini. Kita sama-sama fokus. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan Yesus, sore ini Tuhan, kami masih boleh beribadah padamu Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin ibadah ini ya Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya hadirat-Mu ya Tuhan Yesus boleh ada di setiap rumah-rumah kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang jamah ya Tuhan Yesus setiap anak-anak muda-Mu yang ibadah pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji, menyembah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Suci kuduskan kami ya Tuhan, layakan kami ya Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari teman-teman kita sembah Tuhan. Kami
Karya mata dagingku
Shalom anak-anak mudanya Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dewi dalam ibadah online anak muda GBI Hope. Bagaimana kabarnya? Kakak berharap semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah meskipun online, kami bersyukur untuk itu semuanya. Dan kami bersyukur buat hari ini kami boleh mendengarkan firman. Itu semua anugerah kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kami boleh mendengarkan firman dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Roh Kudus, beri kami kekuatan untuk melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah atas setiap kami. Kami siap mendengar dan kami siap melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa sekali. Nah, tema perenungan firman Tuhan kali ini adalah
kuasa firman Tuhan atau kuasa perkataan Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 1-9, yakni kisah mujizat di kolam Bethesda yang dialami oleh orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Kita akan simak sama-sama. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 5 ayat 1-9. Saya akan bacakan dan saya juga berharap kita semua membaca bersama-sama. Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Mari kita simak bersama-sama ayat demi ayat yang kita baca, agar ini menjadi perenungan kita bersama dan kita bukan hanya mengerti, tetapi kita memahami, bahkan kita akan merasakan bahwa firman itu pun digenapi dalam kehidupan kita. Nah, secara sederhananya, jadi orang tahu di kolam Bethesda ada mujizat. Setiap kali airnya bergoncang karena ada malaikat yang datang, ada malaikat yang turun ke kolam itu dan menggoncangkan airnya. Nah, barang siapa yang lebih dahulu masuk ke kolam itu, dia akan sembuh apapun penyakitnya. Sekarang mari kita posisikan diri kita pada orang yang sakit lumpuh ini. 38 tahun dia ada di kolam itu. Dan saya sangat percaya nih, selama 38 tahun dia melihat air kolam Bethesda bergoncang dan ada orang-orang yang masuk ke dalamnya dan orang itu sembuh. Dan saya sangat percaya bukan hanya satu kali dia melihat, berkali-kali dia melihat, karena dikatakan 38 tahun. Selama 38 tahun dalam kondisinya seperti itu dia melihat si A sembuh, si B sembuh, si C sembuh, si D sembuh. Selama 38 tahun itu dalam keadaan dia tidak bisa apa-apa, dia lumpuh. Dia melihat mujizat dialami oleh orang lain dan dia tidak mengalami apa-apa. Ketika air itu mulai bergoncang karena malaikat menggoncangkan airnya, dia berusaha untuk ke kolam itu, tapi selalu didahului oleh orang lain. Kalau kita ada dalam posisi orang itu, mungkin banyak hal ada terjadi di dalam hati kita. Mengapa orang itu sembuh, saya tidak? Mengapa keadaan saya seperti ini? Mengapa tidak ada orang yang menolong saya? Mengapa orang tidak peduli kepada saya? Tuhan itu ada gak sih? Tuhan tuh peduli sama saya gak sih? 38 tahun saya seperti ini, tidak mengalami apa-apa.
Sedangkan saya melihat orang lain ngalamin mujizat, ngalamin kesembuhan, tetapi saya tidak. Apa salah saya? Apa dosa saya? Apakah sudah sedemikian beratkah dosa saya? Sedemikian beratkah? Sedemikian parahkah kejahatan saya sehingga saya seperti ini? Banyak hal yang bisa dirasakan oleh orang lumpuh ini. Dan kalau kita ada dalam posisi dia, kita pasti merasakan hal yang sama. Secara manusiawi, kita akan putus asa, putus pengharapan. Kita akan mengambil keputusan, lebih baik saya mati saja. Buat apa saya lahir? Buat apa saya ada? Kalau 38 tahun saya masih mengalami yang seperti ini. Mana Tuhan? Mana kasih-Nya? Mana mujizat? Mana? Kita akan mengalami itu. Dan saya pun juga sangat percaya ketika dia melihat banyak kesembuhan dialami oleh orang-orang dan dia tidak mengalami apa-apa, hal yang kedua akan timbul di dalam hatinya. Seandainya tiba waktunya buat saya, kapan ya saya alami seperti mereka? Kapan ya ada waktu buat saya mengalami mujizat? Dan itu membangkitkan keinginannya, membangkitkan kerinduannya, membangkitkan pengharapannya untuk mengalami kesembuhan. Dan saya sangat percaya di dalam hatinya mulai timbul satu kerinduan, satu keinginan, kapan ya aku sembuh? Kapan ya aku terima mujizat? Kapan ya aku mengalami seperti si A, si B, si C? Jadi, mari posisikan diri kita pada orang yang lumpuh 38 tahun ini. Mungkin hal yang sama kita pun juga akan alami. Mungkin kita menyalahkan diri kita sendiri, mungkin kita menyalahkan orang lain karena orang lain tidak peduli. Mungkin kita juga menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan situasi, kondisi. Kita menyalahkan banyak hal. Tapi ada juga hal yang kedua yang mungkin timbul di dalam diri kita. Kapan ya aku sembuh? Kapan ya mujizat itu datang padaku? Kapan ya anugerah itu datang padaku? Ada dua hal ini yang mungkin timbul. Dan itu alamiah. Tapi mari kita renungkan sama-sama. Dua hal ini ada pada orang lumpuh ini. Dan saya sangat percaya, ternyata kerinduan dia, pengharapan dia untuk juga mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, itu ternyata menarik perhatian Yesus. Karena di ayat selanjutnya, kalau kita baca, Yesus datang ke kolam Betesda. Dan saya sangat percaya, karena Yesus melihat kebutuhan, karena Yesus melihat kerinduan, karena Yesus melihat gairah dalam diri orang lumpuh itu, keinginan untuk mendapatkan mujizat, kerinduan untuk mendapatkan kesembuhan. Dan itu menarik perhatian Yesus datang ke kolam Betesda dan menghampiri orang lumpuh ini. Di ayat 6 Yesus melihat orang yang lumpuh itu berbaring di situ. Dan Yesus tahu orang ini sudah lama banget, udah 38 tahun lumpuh dan gak ada orang yang bawa. Lalu Yesus datang menghampiri, lalu Yesus nanya, maukah engkau sembuh? Coba Bapak Ibu, adik-adikku, saudara-saudaraku, engkau bayangkan, kau dalam posisi orang yang 38 tahun sakit lumpuh, dan engkau berharap kapan kesembuhan itu terjadi, kapan anugerah itu terjadi, kapan mujizat itu datang pada saya, dan saya mengalami mujizat, saya mengalami kesembuhan, saya dipulihkan. Kapan ya? Engkau berharap, engkau menanti-nantikan, engkau berharap, engkau menanti-nantikan, engkau merindukan itu terjadi. Dan itu yang menarik perhatian Yesus, datang kepadamu, datang kepada orang lumpuh ini, datang menemui kita. Lalu Tuhan bukan hanya sekedar datang, tapi Tuhan Yesus nanya, maukah engkau sembuh?
Itu hal yang begitu luar biasa. Dalam penantian kita, dalam pengharapan kita, kita menanti-nantikan, bertahun-tahun kita menantikan jawaban doa. Bertahun-tahun kita menantikan Tuhan datang memulihkan kita, Tuhan datang menjamah hidup kita, melawat kita, menyatakan kuasa mujizatnya atas kita. Lalu tiba-tiba Tuhan datang menghampiri kita, dan Tuhan nanya sama kita, maukah engkau sembuh? Wow, itu luar biasa sekali. Dan ayat 7, orang yang sakit lumpuh itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, kita ngertilah, orang lumpuh bagaimana sih dia mencoba untuk berjalan atau melangkah, itu sesuatu yang sulit. Boro-boro beberapa langkah, baru mau bergerak sedikit dia sudah tidak bisa. Keduluan orang. Makanya nggak salah. Kita nggak bisa salahkan dia kalau dia menyalahkan orang-orang. Nggak ada yang peduli untuk mengangkat dia ke situ. Itu hal yang wajar. Berapa banyak dari kita juga mengalami itu. Ketika kita menghadapi masalah yang tak kunjung selesai, menghadapi pergumulan yang tak kunjung ada jawaban, kita menyalahkan situasi, kondisi, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan apapun. Bahkan kita kadang menyalahkan Tuhan. Tuhan gak peduli, Tuhan gak ngerti saya, Tuhan gak sayang, Tuhan gak ada. Mari kita renungkan sama-sama. Itu hal yang bisa saja terjadi sama kita. Kita manusia biasa. Tapi hal yang sangat menarik, kerinduanmu untuk dapatkan mujizat, pengharapanmu untuk dapatkan anugerah pemulihan, itu menarik perhatian Tuhan Yesus untuk datang kepadamu dan menanyakan, maukah engkau sembuh? Dan ketika respon hati kita mulai percaya, iya Tuhan, aku mau sembuh, aku mau pulih, aku mau selamat Tuhan, aku mau terima mujizat Tuhan, aku mau semuanya berubah Tuhan, aku mau semuanya jadi baik Tuhan, aku mau pergumulanku ini selesai Tuhan. Ketika ada kerinduan itu muncul di hatimu, keinginan itu mulai muncul di hatimu, itu menarik perhatian Yesus, dan itu yang membuat Yesus melakukan mujizat atas hidupmu. Ayat yang ke-8 katakan, kata Yesus kepadanya, kepada orang yang lumpuh ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 3 perintah Yesus perkatakan. Hari itu juga ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Meskipun orang itu berdalih macam-macam, maukah engkau sembuh? Yesus langsung kasih 3 perintah. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Nah, sesuatu yang sangat dahsyat yang saya pikir, tadinya orang ini kan berdalih, Tuhan, tidak ada orang yang mengangkat aku, tiap kali aku melangkah ke situ selalu keduluan. Tapi hal yang luar biasa loh, ketika firman itu keluar, ketika perkataan Tuhan itu keluar, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Orang ini gak menyanggah, orang ini gak membantah, orang ini gak meragukan. Bisa saja toh orang lumpuh ini bilang, gak mungkin lah, mujizatnya terjadinya itu kan kalau masuk ke kolam itu baru terjadi mujizat. Masa sih aku lakukan apa yang kamu bilang terjadi mujizat? Bisa saja. Dan bisa saja orang itu tidak mau melakukannya. Tetapi hari itu orang yang lumpuh itu ketika mendengar firman, mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia kerjakan itu. Dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia kerjakan firman Tuhan hari itu juga. Ayat 9 katakan, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Itu luar biasa sekali.
Jadi apa yang kita dapatkan dari firman ini, dari cerita ini? Yang pertama, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Alami itu. Seperti orang yang 38 tahun sakit lumpuh ini. Dia sudah 38 tahun menunggu kesembuhan yang tak kunjung datang. Tapi dia terus ada di situ. Meskipun 38 tahun dia gak ngalamin apa-apa. Dia selalu keduluan, tapi dia setia tetap ada di situ. Itu artinya dia tetap menunggu, dia tetap berharap, dia tetap percaya bahwa mujizat pasti datang, bahwa kesembuhan pasti datang. Bisa saja toh, kalau dia nunggu sebulan, 10 bulan, setahun, 3 tahun, kok gak kunjung sembuh ya? Bisa saja dia memutuskan dia pulang ke rumahnya. Udah deh, gak ada itu mujizat, gak ada itu kesembuhan, bohong, itu hoax. Bisa aja dia putuskan dia pulang saja. Bisa aja dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Bisa aja. Tapi faktanya orang 38 tahun yang lumpuh ini, meskipun dia lama gak mengalami kesembuhan, mujizat, bahkan dia kecewa karena orang lain sembuh, orang lain mengalami mujizat, dia tidak. Tapi dia gak tinggalkan itu. Dia memutuskan untuk tetap stay di situ. Dia tetap di situ karena dia berharap, dia percaya bahwa mujizat pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi atas hidupnya. Dan itu ternyata kuncinya. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Coba kalau di tahun ke-30 dia memutuskan dia pulang, belum tentu dia ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Karena dia tetap stay di situ, tetap berharap, tetap percaya bahwa mujizat pasti datang padanya. Di titik ke-38 tahun, Yesus datang menjumpainya. Maukah engkau sembuh? Dan kesembuhan itu terjadi saat itu juga. Mari kita belajar dari hal ini. Alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mungkin engkau sudah 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, engkau belum mendapatkan jawaban doa. Tapi kita belajar dari orang ini. Mari kita tetap setia. Setialah menantikan jawaban Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Berharaplah terus kepada Tuhan, karena pertolongan itu pasti datang. Tuhan pasti tolong, percayalah itu. Jadi pastikan engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tetap setia sampai Tuhan sendiri datang menjumpai engkau dan bertanya, maukah engkau sembuh? Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari cerita tadi, dengarkan perkataan Tuhan, dengarkan firman yang datang atas hidupmu. Ketika firman itu datang kepada orang lumpuh ini, 3 perintah, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Dan saya sangat percaya orang ini kerjakan firman Tuhan, kerjakan perintah Tuhan yang sederhana sebenarnya. Tapi dia gak mau pusing, dia gak mau ragu, dengan yakin dia bangun, dia angkat tilamnya, lalu dia berjalan. Dan dia mengalami mujizat, dia mengalami kesembuhan. Luar biasa sekali. Ketemu dengan Tuhan, lakukan perintahnya. Ketemu dengan Tuhan secara pribadi, lakukan firman-Nya. Itu kunci yang luar biasa sekali. Kunci yang sangat luar biasa. Ketemu Tuhan, dengar firman-Nya, lakukan. Itu yang ketiga, ketaatan mengerjakan firman. Si lumpuh ini taat. Dia gak ragu-ragu. Kan bisa firman Tuhan datang, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Ah, masa sih? Kan bisa begitu. Bohong amat, mana ada. Aku di sini udah 38 tahun nunggu gak ada. 38 tahun aku coba jalan ke sana aja susah. Apalagi ini perintahnya, siapa engkau? Baru sekali ini ketemu engkau sudah berkata seperti itu. Enggak.
Orang lumpuh ini tidak membantah, dia tidak ragu, dia tidak mikir-mikir dulu. Dia langsung kerjakan saat itu juga. Firman Tuhan katakan 3 hal, bangun, angkat tilangmu, berjalanlah. Dia langsung kerjakan itu. Dan mujizat terjadi. Sederhana sekali. Yang pertama, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam kamar doamu, dalam saat teduhmu, dalam hubungan pribadimu dengan Tuhan. Sukailah berdoa, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman. Sukailah hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Adakanlah waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Kau akan alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hal yang kedua, kau akan dengar firman Tuhan. Kau akan dengar perintah Tuhan. Kau akan dengar jawaban doamu. Apa yang Tuhan bicara, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan. Kau akan dengar firman yang khusus untuk hidupmu. Khusus Tuhan berikan bagi hidupmu. Dan yang ketiga, taat. Kerjakan saja perintah Tuhan. Taat, kerjakan saja firman Tuhan yang Tuhan taruh di hatimu. Kerjakan saja. Maka kau akan lihat itu. Mujizat terjadi dalam hidup. Pastikan kita ketemu dengan Tuhan. Dengar perkataan Tuhan yang khusus Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan taat, kerjakan saja apa perintah Tuhan. Maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang hidup. Tidak membosankan, karena bukan semata-mata hanya ritual agamawi semata. Kita benar-benar ada hati yang haus, hati yang lapar, hati yang rindu, pengen banget ketemu Tuhan, pengen banget dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar perintah Tuhan, dan pengen banget melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Mulai dari sekarang, mintalah sama Tuhan. Minta rohnya dicurahkan atas hidupmu. Minta rohnya memenuhi hidupmu. Dan mintalah roh Tuhan berkuasa penuh atas hidupmu, mengendalikan kehidupan. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memenuhi hidupmu, Roh Kudus berkuasa penuh, mengendalikan kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman yang sudah Engkau nyatakan buat kami. Tuhan, kami bersyukur buat anak-anak mudamu laki-laki, anak-anak mudamu perempuan. Mungkin mereka mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak kebimbangan, keraguan, banyak hal yang mereka alami Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan, ketika hari ini mereka mendengarkan firman ini, ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruh di hati mereka. Mereka mulai mendapatkan pencerahan Tuhan. Dan mereka mengambil sikap bahwa mereka merasakan hal yang terpenting. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mendapatkan rema dari firman-Mu. Dan mereka mengerjakannya dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami rindu. Apa yang dialami orang yang lumpuh 38 tahun ini, kami juga mengalaminya. Kami mengalami berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Kami mengalami mendengar Tuhan berfirman atas hidup kami. Dan kami mengerjakan perintah Tuhan tersebut. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan anak-anak muda GBI Hope. Berkati Tuhan. Berkati pengembalaan yang ada. Berkati Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada. Berkati Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka masing-masing. Berkati masa depan mereka. Masa muda mereka semua ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang mengendalikan mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Biar segala berkat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kebajikan kemurahan Tuhan, bahkan segala berkat rohani dalam kerajaan surga dicurahkan dalam kehidupan mereka berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas mereka dari sekarang bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput semua orang percaya, bahkan sampai kekal selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.